berbagai topik menarik dikupas dalam Dialog Hari Ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, di program KUA Sahabat kita pagi hari ini, nanti kita akan berbincang dengan narasumber kita. Beliau ini kalau saya kemarin dapatkan sebuah buku dari sahabat saya, dia penyiar Suara Sidoarjo yang dia mendapatkan sebuah buku yang bagus terus diberikan kepada saya. Sedikit sempat membaca-baca begitu ya. Ternyata sosok beliau ini narasumber kita hari ini nanti adalah seorang tokoh yang wow, kalau kita punya kesempatan pagi hari ini ada waktu luang, saya harapkan semua sahabat Sidoarjo tidak bergeser untuk tetap nonton juga, baik di YouTube Suara Sidoarjo Multiplatform ataupun nonton yuk di Facebook LPPL Radio Suara Sidoarjo, dan yang sedang nonton ataupun mendengarkan lewat streaming di www.suarasidoarjo.id. Sampai nanti selesai saya harapkan Anda bisa mengikuti apa yang akan kita bahas bersama. Nah, sahabat, penasaran ya dengan narasumber kita pagi ini? Kalau saya boleh sedikit memberikan sedikit memberikan data beliau ini kelahiran di Surabaya 13 Desember 1953. Nah, bulan kemarin baru berulang tahun gitu ya. Ya, dan beliau alumni dari SMA Negeri Surabaya angkatan 1970. Dan akhirnya pada bulan Januari 1980 beliau memperoleh gelar Doktorandes IC dari Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, jurusan umum ya untuk studi pembangunan, dan tahun 1988 memperoleh gelar MSc dari University of London untuk bidang agriculture economic. Nah, beliau ini juga berturut-turut ya bekerja di Depot Logistik atau Dolok Jawa Timur sebagai Kepala Humas tahun 1985. Kalau 1985 usia saya baru 1 tahun ya, dan beliau ternyata sudah begitu berprestasinya, dan kemudian dilanjutkan bekerja di Bank of Tokyo Jakarta, dan wah masih banyak lagi loh pengalaman ataupun prestasi-prestasi beliau yang dijabat juga begitu ya dalam setiap pekerjaan ataupun aktivitasnya juga. Nah, sahabat, tapi beliau ini juga menjabat sebagai Ketua Bidang Pengembangan Ilmiah untuk periode 2012 sampai 2016 dan Ketua Bidang Kajian Internasional dan Pendayagunaan Alumni Global Ikatan Alumni Universitas Airlangga periode 2017 sampai 2021 ya. Karena memang Dialog KUA ini juga persembahan dari Ikatan Alumni Universitas Airlangga Cabang Sidoarjo. Nah, sedikit juga ada tambahan, ternyata sejak tahun 2016 sampai 2020 beliau menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Universitas Sunan Giri Unsuri Surabaya. Nah, saat ini aktif juga menulis di berbagai media cetak di Surabaya dan juga di blog nasional yang memiliki reputasi yang cukup tinggi begitu ya. Nah, pagi hari ini kita langsung sapa saja narasumber kita. Beliau seorang dosen, penulis, dan juga penasehat dari IKUA Sidoarjo yang sudah tersambung via Zoom. Kita sudah bersama Doktorandes IC Ahmad Kholis Hamzah MSc. Cak Kholis sapaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Atika. Apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Saya saking excited sekali melihat profilnya, rasanya saya ingin bacakan semua begitu loh ya, karena ini keren sekali. Terima kasih, kemarin saya dipinjami buku ini oleh Panji, Renungan tentang Inspirasi Bangsa, karya Pak Kholis ini ya, Cak Kholis. Masya Allah, luar biasa. Ini bagus sekali, dan sahabat, pagi ini nanti kita akan membahas tentang perlunya menginformasikan hal-hal positif tentang Indonesia di seluruh dunia.
Jaholis, kalau ini kan dari pengalaman-pengalamannya kan di bidang ekonomi begitu ya sepertinya dan pengalaman kerja ataupun Ya, pendidikan juga, studi pembangunan. Tapi hobi menulis ya, saya ini mencoba untuk bisa hobi nulis tapi kok sulit sekali rasanya. eh, Sejak kapan nih bisa suka menulis begini sampai menghasilkan buku ini? Ini buku karya keberapa ya Jaholis? itu yang pertama Mbak Tika, tetapi nanti akan muncul lagi insya Allah karena saya menulis rutin di Good News from Indonesia. Ya. I- Itu mungkin sudah lebih dari 100 artikel, Hmm. eh, Wow. tinggal kita bukukan. Tapi kalau mulai kapan saya menulis, saya sejak tahun 80-an sudah nulis di Jawa Pos, di Surya, dan sebagainya. Oke, awalnya menulis-menulis di media-media begitu ya. Lantas akhirnya bikin buku sendiri ini ya. Buku memang punya pikiran sayang kalau artikel-artikel yang dulu tidak dikumpulkan menjadi buku, Mbak Tika. Jadi, Oke, tapi pastinya punya alasan dong ya Cakolis untuk kenapa kok mau menulis begitu. menulis karena bukan persoalan talenta ya, tetapi kebetulan kalau kita sering baca buku, punya informasi banyak. Kebetulan saya dulu sering keliling ke luar negeri. Saya dulu tahun 82 ketika itu ikut pertukaran pemuda ASEAN Jepang. Wow. 82 sudah ke Filipina, ke Thailand, ke Malaysia, ke Singapura, ke Tokyo, dan sebagainya. Mohon maaf, saya interupsi. Ya. Ini ada yang gabung, adik saya, Insinyur Sufi Majid. Beliau dulu di DPRD Maluku dan alumni ITS. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Pak Ales, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Dari Maluku gabung deh Mbak Dari Tika. Maluku, wow luar biasa. Terima kasih atas waktunya. Apa kabar di Maluku hari ini? Saya di Jakarta, Oh, tapi lagi di Maluku Jakarta. baik-baik. Oh, Iya. oke. Sekarang di Jakarta. Oh, Ya. lagi di Jakarta tapi ya. Oke, semoga sehat selalu nih ya. Wow, luar biasa ya. Ini kayaknya memang banyak sekali yang sudah bergabung dengan kita via Zoom juga. Mudah-mudahan hari ini apa yang nanti kita akan diskusikan bersama juga bisa bermanfaat gitu ya. Cakolis ya tentunya. Iya, iya. Oke. Ya, baik. Kalau tadi menulis itu kan memang kalau tadi sempat dijelaskan tentang sering jalan-jalan begitu ya ke luar negeri begitu. Itu jadi salah satu motivasi kah atau ada hal-hal yang menggelitik apakah mungkin sedikit bercerita tentang sejarahnya terus menulis kalau dari beberapa hal yang yang saya baca begitu ya dari buku renungan tentang inspirasi bangsa korelasi dengan juga tema kita hari ini sepertinya ngomongin tentang bangsa itu jadi hal yang begitu menarik gitu sepertinya Cakolis. Ya, saya ke luar negeri tidak jalan-jalan. Dulu pernah ikut pertukaran pemuda, itu utusan negara. Kemudian mendapat beasiswa ke University of London. Oke. Dan dalam pekerjaan saya juga ditugaskan ke Australia, ke Amerika, dan sebagainya. Terakhir saya mengunjungi Al-Azhar University di Kairo, Mesir. Dan dari seluruh perjalanan itu, Pak Teka, Iya. itu saya punya pikiran begini, Indonesia itu gak sejelek-jelek amat kok. Ya, kalau kita menulis sesuatu yang negatif, we are not the only one, karena negara lain juga ada yang jelek. Di Amerika kemarin gedung parlemennya diserbu orang, misalkan. Ya, mohon maaf, tingkat perkosaan di negara maju juga setiap jam, setiap menit tinggi dan sebagainya. Indonesia tentu ada beberapa hal yang negatif, misalkan anggota DPR korupsi, ketangkep. Ada selebritis setelah divaksin pesta nggak pakai masker misalkan dan sebagainya. Tetapi kalau kita hanya memberitakan yang negatif saja, itu maka kesan Indonesia itu sangat jelek sekali. Ya.
Saya kalau keluar negeri rodok mangkel Mbak Tika. Waktu saya sekolah di Inggris ditanya mahasiswi dari Taiwan, Iya. apakah di negara Anda masih ada orang headhunter, pemburu kepala itu? Hmm. Dipikir Indonesia kayak masih di hutan gitu ya. Dan ternyata kalau kita keliling Indonesia, saya ke Maluku, Mbak Tika mungkin agak terkejut, ini kebetulan ada Pak Sufi, Iya. asal Maluku. Itu adalah di salah satu katedral di Maluku itu mempunyai perpustakaan kecil, tapi koleksi bukunya itu sejak tahun 1400-1800 mengenai sejarah Maluku, sejarah Indonesia Timur, yang nobody knows Indonesia. Tetapi orang luar negeri tahu, gitu. Ya. Ya, ternyata di Maluku ada begitu, misalkan. Jadi begitu asal muasalnya saya menulis karena seringkali kalau kita membaca berita mengenai Indonesia itu jelek saja. Bukan berarti Mbak Tika berita mengenai yang negatif itu tidak perlu, karena itu juga untuk pelajaran kita soal kriminal, soal korupsi, soal politik. Tetapi ada hal-hal potensi bangsa yang harus diberitakan. Saya barusan melihat di TV Turki, CNN Amerika, Al Jazeera di Timur Tengah dan sebagainya. Beritanya hanya gempa bumi Majene, dan meskipun betul ada ini ya. Kemudian berita mengenai pesawat yang jatuh kemarin. Tetapi misalkan berita adik-adik ITS kita misalkan menemukan ini alma maternya Pak Sufi, menemukan mobil listrik misalkan, dan terkenal di dunia. Ya, kita sendiri nggak tahu Mbak Tika. Terakhir untuk contoh saja, Mbak Tika mungkin agak terkejut. Iya. Michael Jackson dulu yang terkenal itu, salah satu koreografernya, tata penarinya, itu Mas Joko orang Solo Mbak Tika. Iya, Indonesia ya, orang Indonesia. Iya. Nah, Ya. Artinya meskipun ada berita-berita yang negatif, meskipun kalau negatif sekali lagi kita tidak satu-satunya negara yang paling elek di dunia kan, tetapi ada hal-hal yang sangat positif yang itu orang harus tahu. Itu kalau terakhir untuk contoh ini ya, saya keliling ke New York, ke Hollywood, ke Beverly Hills, ke Los Angeles dan sebagainya. Itu kalau saya naik taksi itu, saya cerita itu kayak muter kaset berkali-kali Mbak Dika. Saya ceritakan kalau Indonesia itu punya 17.000 pulau, punya ratusan suku bangsa, punya ribuan suku bahasa. Mereka terkejut, wow, taunya cuma Bali, itu saja. Eman kan Mbak Dika. Iya. Itu ininya. Iya, nah Caolis melihat sejarah tadi ya, memang kan kalau kita lihat sejarah dari Indonesia sendiri kan kalau mau dicari di Indonesia kan memang kayaknya nggak ketemu. Kenapa kok nggak ada? Karena ternyata kaitan dengan sejarah Indonesia itu sudah dibawa ke Belanda katanya, benar begitu kah? Kalau beberapa manuskrip dan sebagainya ada artefak juga, memang karena penjajah Belanda ya 350 tahun ya. Tidak hanya Indonesia, Mbak. Itu kalau kita ke London, agak nangis orang Mesir itu. Karena artefak dari Mesir itu dibawa penjajah Inggris sampai sekarang. Saya melihat museum di London, itu ada Fir'aun wanita yang terkenal. Di Quran, Fir'aun ya, bahasa Inggrisnya Pharaoh. Fir'aun itu ada Fir'aun 1, 2, 3. Salah satunya ada Fir'aun wanita, Cleopatra, itu di Museum London. Kalau kita ingin, sekali lagi, apalagi ini ada Pak Sufi ya, kepingin tahu penyebaran agama-agama yang dari Barat, yang di Maluku dan sebagainya, itu adanya ya di Museum Belanda. Tapi saya pikir Indonesia juga di Jakarta, dan di beberapa daerah itu sudah menghimpun lah dokumen-dokumen mengenai sejarah kita.
Tapi ini perlu nggak Tika sejarah? Karena kalau tidak, adik-adik kita, anak-anak kita, taunya hanya K-pop Iya. atau film luar negeri. Nah, Sementara perjuangan Patimura nggak tahu, Imam Bonjol nggak tahu. Itu. Nah, ini dia. Berarti apa dong yang harus dibenahi begitu? Misalkan kita harus seperti mengharapkan ini karena sebetulnya Indonesia kan banyak potensinya. Tadi ada beberapa contoh potensi di Indonesia yang sudah disampaikan Cak Holis. Nah, ini dia. PR-nya kan membuat kita ini cinta dan memahami potensi-potensi Indonesia untuk kita banggakan juga dong tentunya keluar gitu. Ya, memang itu perlu kita informasikan. Misalkan begini Mbak Anika, kita beberapa kali menerima WA, ada budaya di Turki Mbak Anika. Ya, itu toko-toko roti itu, kalau ada orang membeli roti 3 gitu, itu satu ditaruh di satu keranjang yang ditaruh di depan toko itu. Setiap pembeli begitu. Dan ternyata keranjang yang berisi donasi roti dari pembeli itu diberikan kepada orang-orang miskin yang memerlukan makan. Nah, itu budaya lokal Turki. Tetapi ternyata Indonesia sudah ratusan tahun, Mbak Atika, yang budaya jimpitan itu. Pernah dengar, Mbak Atika? Jadi saya tulis di buku saya. Yeah. Jadi di kampung-kampung Jawa, desa atau di luar pulau juga mungkin ada. Itu ibu-ibu itu setiap hari menaruh beras sak jempit, jadi sak tak, apa itu pegangan tangan gitu ya. Yeah. Ditaruh di suatu tempat di depan rumah setiap hari, Mbak Atika. Dan itu nanti setiap minggu para penjaga kampung mengambilnya, dan itu kemudian disumbangkan ke orang-orang yang memerlukan. Inilah yang disebut local wisdom atau kearifan lokal yang baik, yang membantu mengenai food national security, keamanan pangan bagi rakyat. Di Vietnam juga ada, di Thailand juga ada. Gitu. Nah, tapi kan tidak ada orang. Saya juga kalau mengajar mahasiswa, saya tanya jimpitan ya nggak ada, Mas. Nggak ada yang tahu maksudnya. Kemudian ada lagi yang Mbak Tika mungkin belum lahir di Surabaya, Sidoarjo, atau di kota-kota yang lain di Indonesia. Itu orang-orang dulu menaruh air kendi, dulu kendi tempat minum itu ya, di depan rumah, Mbak Tika. Kalau sekarang mungkin dispenser gitu ya. Yeah. Ditaruh di situ untuk orang yang jalan, apa itu yang musafir begitu, atau orang yang jalan yang haus untuk minum. Dan orang yang menaruh kendi itu tidak mengarahkan pada ini untuk orang Islam, ini untuk orang Kristen, itu untuk orang Jawa, enggak. Pokoknya amal begitu. Ya, tapi kan itu budaya yang bagus tuh, Mbak, sebetulnya. Iya. Nah, ini dia. Berarti apa Cak Holis yang menyebabkan ketidakmerataan dari potensi-potensi yang ada ini untuk kita ketahui? Jangankan kita ingin memberikan, menyampaikan itu kepada orang lain atau kepada negara-negara lain. Kita pun sendiri sebagai warga Indonesia tidak mengetahui hal itu. Kalau dilihat juga beberapa potensi di Indonesia yang mungkin itu bisa kita ketahui ataupun negara lain mengetahui, itu hanya terbatas ya seperti tadi, hanya tahu tentang Bali saja, hanya tahu tentang Jakarta saja gitu. Nah, ketidakmerataan ini seperti apa ini Cak Holis melihatnya? Orang luar negeri tahu Jakarta pun itu soal kampung, bukan gedung tinggi-tinggi itu, Pak Tika. Oke. Kalau orang luar negeri kita kasih foto, wow, ada begini. Saya sering dulu bekerja dengan para diplomat luar negeri Amerika begitu. Kalau saya ajak ke Malang, saya ajak ke Ambon, saya dampingi ke Ternate, kaget-kaget Pak Tika. Dia nggak tahu Indonesia itu besarnya, padahal diplomat ini ya. Yeah. Waktu kesininya belum tahu dia bahwa besarnya Indonesia itu kalau disejajarkan dengan Amerika
itu dari pantai barat Amerika, West Coast, sampai pantai timur, East Coast. Gede, saya bilang, kalau saya dari Surabaya ke Ambon, it takes 4 hours, 4 jam. Sama kalau kita mau ke Jepang, Mbak Tika. Saking jauhnya itu, ya. Apalagi kalau kita ke Aceh. Gitu. Artinya begitu besarnya Indonesia dan memiliki berbagai potensi yang bagus. Sekali lagi, meskipun ada juga beberapa hal kelemahan, ya soal korupsi, soal politik daerah, yang itu tidak hanya Indonesia, negara lain juga ada. Terakhir ini Mbak Tika, saya tulis di buku itu soal Sarini, ya. Itu asisten rumah tangga, kalau bahasa kasarnya mohon maaf TKW gitu, di Taiwan, ya, di Taiwan nggak bisa berenang. Tahun 2013 ini Mbak Tika. Itu menjaga majikannya, jeragannya di kursi roda. Kok ndelala kursi rodanya, jeragannya itu meluncur masuk ke sungai. Nggak bisa berenang itu. Sarini itu kemudian langsung jegur menolong majikannya meskipun tidak bisa berenang. Setelah itu dengan susah payah akhirnya berhasil menyelamatkan. Nggak taunya di seluruh koran di Taiwan memberitakan kejadian itu, dianggap Sarini itu sebagai pahlawan. Karena kalau ketika lihat di Amerika dan negara barat lain, kalau ada orang polisi atau pemadam kebakaran menyelamatkan orang itu diberi penghargaan oleh gubernur sebagai pahlawan. Ini adalah contoh mengenai bagaimana perlunya kita mengapresiasi terhadap kegiatan anak bangsa. Pada saat Sarini dapat penghargaan di Taiwan itu, saya cek media di Indonesia tidak ada yang memuat, Mbak. Ketika mungkin 1-2, tapi tidak ada yang tahu. Padahal itu sudah Taiwan menjadi pahlawan. Harusnya di Indonesia juga menjadi pahlawan. Jadi begitu, Mbak. Ya, baik sahabat Suara Sidoarjo semuanya yang pagi ini sedang menyimak program Dialog KKUA sahabat kita di Suara Sidoarjo. Hari ini baru pembukaan di awal perbincangan kita bersama Cakolis, 2 hal ya yang kita dapatkan. Ternyata memang Indonesia kaya dengan budaya, kaya dengan memiliki banyak sekali potensi. Yang satu hal tadi disebutkan bahwa ada beberapa kebiasaan atau budaya yang itu juga terbersit di sana adalah sebuah solidaritas begitu ya, rasa empati terhadap satu dengan lainnya. Dan yang hal kedua adalah bagaimana kita bisa mengapresiasi hal-hal yang baik yang dilakukan oleh warga kita sendiri, warga negara Indonesia sendiri sebetulnya dalam hal prestasi-prestasi apapun kebaikan juga yang dilakukan. Nah pagi ini Cak Koli sebelum kita lanjutkan, saya jadi nggak terasa loh hampir setengah jam. Hampir setengah jam saya merasa kok cepet banget ya. Waktunya kurang Mbak Tika. Kurang banget, saya pasti karena nanti ini saya yakin ini adik saya Pak Insinyur tokoh Maluku ini bisa berpendapat mengenai Maluku. Oke, baik sebelum ke siapa tadi Bapak Insinyur siapa Cakolis? Bapak Sufi ya. Pak Sufi Majid ditunggu sebentar, saya ke redaksi dulu sebentar. Ada berapa pendengar kita yang sudah bergabung ya. Silakan saya ke redaksi dulu, setelah itu ke Pak Sufi. Ya pertanyaannya silakan redaksi. Sudah? Oke, pertanyaannya dari siapa? Iya baik, di sini ada dari Yulita di Gedangan. Yulita di Gedangan Sidoarjo. Ya. Oke, pertanyaannya? Pertanyaannya bagaimana cara menggerakkan anak muda agar sadar banyak sekali budaya di Indonesia yang bisa diperkenalkan di dunia luar supaya warisan budaya masih bisa dinikmati untuk anak cucu kita nanti. Oke, cara menggerakkan generasi muda. Iya. Untuk dinikmati anak cucu kita nanti. Oke. Baik. Ya, satu dulu deh pertanyaannya ya. Ya. Oke. Nanti boleh dijawab Cakolis, nanti lanjut boleh ke Pak Sufi juga nih. Sufi, ya. Boleh, silakan.
Tentu lewat pendidikan, Mbak Atika. Pendidikan tidak hanya institusi pendidikan, tapi orang tua dan sebagainya itu harus menjelaskan kepada kita. Saya kebetulan dulu aktif mentraining anak-anak kita yang dikirim ke luar negeri di Jakarta. Ya, itu saya mesti memberi bekal mengenai soal kebangsaan, Mbak Atika. Biasanya kalau kita kebangsaan itu, definisi kebangsaan itu cuman simbolik, bendera merah putih, dicium, nangis, gitu saja, Mbak Atika. Menyanyi lagu kebangsaan, nangis, gitu ya. Bukan berarti itu tidak baik-baik saja. Tetapi orang Jepang, saya banyak teman Jepang karena saya juga bekerja di perusahaan Jepang. Mengatakan, Pak Holis, look at your street. Deloken nang embongmu, nang jalanmu itu. All Japanese car. Semuanya mobil Jepang katanya. Itu adalah bentuk nasionalisme Jepang. Ya. Saya punya obsesi, Mbak Tika. Misalkan nanti kalau ke luar negeri, coba lihat itu handphonemu itu. Itu buatan Maluku itu, misalkan begitu ya. Itu buatan Indonesia. Mbak Tika tahu, apalagi sebagai wanita ya, ibu-ibu kita kalau keluar negeri membeli barang-barang branded, salah satunya saya tidak nyebut mereknya, itu pakainya dijahit di Solo, Mbak Tika. Itu brandednya di luar negeri. Di luar negeri. Jadi balik, saya pikir seluruh stakeholder kita, sekolah, orang tua, guru dan sebagainya, itu harus menguri-uri bahasa Jawanya, menginformasikan terus-menerus kepada anak-anak kita mengenai bangsa. Saya lupa tadi, ketika saya training, saya ngasih bekal begini, kalau kamu nanti ditanya oleh orang luar negeri kadang-kadang pertanyaannya negatif, mereka. Kenapa ya kok Indonesia kotor gitu ya? Terus kita mengiyakan, berarti kan? Iya, kotor negara saya, begitu ya. Sebetulnya dijawab, betul ada yang kotor. Tapi itu kan soal tingkat pendidikan, soal law enforcement. Tapi Anda belum tahu kalau Anda jalan beberapa kota di Indonesia, sekarang bersih-bersih. Meskipun ada yang kotor, tapi ada kemajuan. Ya. Jadi tidak hanya mengiyakan orang menjelekkan kita, maksudnya gitu. Gitu. Jadi kalau kita lihat film Hollywood, ya, itu mesti orang Timur Tengah itu jelek gitu aja, teroris apa begitu pokoknya. Di filmnya itu, sing Amerika mesti menang misalnya. Nah, itu memang nasionalisme mereka lah ya. Indonesia perlu kita didik soal kebangsaan kita itu, tidak hanya simbolik soal menyanyikan lagu kebangsaan atau mencium bendera merah putih, tetapi juga menjelaskan achievement kita, Mbak, pencapaian kita. Anda tidak tahu, itu mobil VW, itu insinyurnya adalah orang Indonesia misalkan. Memang betul ada orang Indonesia yang kontribusi di VW. Ya, kemudian Boeing itu banyak insinyur penerbangan yang didikannya mendiang presiden kita, Profesor Habibie. Banyak itu kan, gitu. Oke, baik. Nah, Charles, pagi ini kita boleh dong juga, kalau tadi kita ada Bapak Insinyur Sofi ya dari Maluku, boleh kita sharing sedikit pendapatnya seperti apa nih kalau kita membahas tentang kebangsaan sendiri nih. Pak Sofi, silakan Pak Sofi. Silakan Pak Sofi. Tokoh Maluku yang sekarang di Jakarta, Pak. Iya. Oke, silakan. Oke, ini banyak sekali ya yang sudah bergabung juga. Ini ada siapa ini, Pak Kozali, ada siapa lagi nih yang lainnya yang sudah bergabung. Oke, Pak Sofi ada? Belum ada ya. Baik, sambil menunggu Pak Sofi untuk bisa kembali bergabung dengan kita pagi ini, Cak Holis, saya jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Monggo. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Komponen Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240, 330, ada yang 600 juga 1500 ml dan galon. Info lengkap dan pemesanan hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawer T03 RW 01, Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, listrik sangat bermanfaat untuk kita, juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik. Hindari juga membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Menghindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk dan berhati-hati saat menggali tanah supaya tidak mengenai kabel listrik dalam tanah, dan juga jangan parkir truk ya di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali. Jauhkan antena TV atau parabola serta papan reklame dari jaringan listrik. Dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo. Pandemi belum selesai, wabah masih ada. Tetap patuhi protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Tetap jaga jarak, selalu pakai masker dimanapun dan kapanpun saat beraktivitas. Sering cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ketemu teman, gak usah salaman, say hello saja. Hello. Jangan lupa bawa hand sanitizer kemanapun. Untuk transaksi pembayaran, pakai e-money atau uang elektronik. Dan setiap habis keluar dari rumah, balik rumah langsung mandi. Ayo jadikan Sidoarjo lebih baik, seperti dikatakan oleh Hudiono, PJ, Bupati Sidoarjo. Masif ini artinya kesadaran masyarakat Sidoarjo itu makin tinggi. Pak Kapolres dan Forkopimda dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan edukasi. Ternyata itu ada pengaruhnya dengan jumlah yang sakit di rumah sakit. Ada penurunan. Kita sudah bisa mendekat ke zona kuning karena yang terkonfirmasi positif makin berkurang. Selalu tertib protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Berubah, usir wabah. Berubah, usir wabah. Sahabat, kalau Anda melihat lampu penerangan jalan umum atau PJU padam,
pohon tumbang di sekitar wilayah Sidoarjo. Sekarang Anda bisa melaporkan ya melalui aplikasi e-lingkungan. DLHK Kabupaten Sidoarjo meluncurkan e-lingkungan. Caranya, download aja di Play Store, kemudian login dengan masukkan nama, nomor telepon, dan nomor induk kependudukan atau NIK. Nah, setelah masuk, sahabat bisa langsung memanfaatkan layanan e-lingkungan. Untuk pengaduan, sahabat bisa langsung memilih buat pengaduan, kemudian tuliskan lokasi, dan klik tombol berlogo MAP atau MAP. Selanjutnya, tuliskan deskripsi aduan, dan yang terakhir, kirim foto dan data pengaduan untuk diverifikasi. Adukan lampu PJU padam, pohon tumbang melalui e-lingkungan. Informasi ini dipersembahkan DLHK Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kembali di program Dialog KKUA Sahabat Kita, dan pagi ini kita masih bersama Cak Holis ya, kita membahas tentang perlunya menginformasikan hal-hal positif tentang Indonesia di seluruh dunia. Cak, kini kita coba sapa kembali Pak Sufi. Mbak Tika. Ya, gimana? Sufi sudah masuk belum? Sudah tadi ya, tapi mana ada? Pak Sufi belum masuk sekarang lagi. Kalau tidak ini kebetulan ada Pak Muhammad Reza dari Jakarta ini. Oh, dari Jakarta kalau juga nggak salah, asal Surabaya. Kalau lihat biografinya mungkin hampir seperti saya, Pak. Oh, oke. Reza sering keliling ke luar negeri. Sekolah terus lulus terus. S2 lulus, S3 lulus gitu ya. Assalamualaikum Pak Muhammad Reza. Assalamualaikum Pak Reza. Waalaikumsalam Pak Holis. Selamat pagi. Ya. Nah ini pagi. Nanti Mbak Tika cuma saya informasikan Reza ini. Tadi kita sudah berbincang-bincang Mas Reza, bahwa kalau kita membicarakan sesuatu yang negatif mengenai kita, banyak memang. Tadi saya bilang selebriti setelah divaksin, pesta tidak pakai masker, menteri ketangkep misalkan. Bukan berarti berita itu tidak boleh diinikan ya. Tetapi hal-hal yang positif mengenai Indonesia itu juga perlu diungkapkan supaya orang di luar negeri atau bangsa kita juga mengetahui bahwa kita punya potensi yang bagus. Seperti ini Mbak Tika, mumpung saya ingat. Ketika bom Bali ada 200 orang meninggal, kasus bom Bali dulu. Para korbannya itu hancur dagingnya, mukanya hancur. Ya. Itu yang mengidentifikasi senior saya di kedokteran Universitas Airlangga, yang dari tropical disease, menemukan DNA-nya mereka. Karena sang profesor itu ahli di bidang DNA, di bidang bakteri dan sebagainya. Tapi kan nggak ada orang tahu tuh berarti kan. Ya, yang tahunya pokoknya dokter Australia, dokter Amerika gitu. Ada dokter dari kita. Nah, jadi itu. Nah ini mungkin Pak Muhammad Reza ini ya. Iya, kita boleh sharing dulu dong. Pak Reza silahkan Pak Reza. Iya, Pak Holis terima kasih banyak. Senang saya bergabung. Mungkin kalau dari tema atau judul diskusi pagi ini ya, bagaimana kita membawa Indonesia keluar itu, mungkin seperti yang Pak disampaikan ya, kali sebenarnya kita sampaikan gitu. Kalau misalnya kita atau orang pergian ya kerja, itu akan ditanya Indonesia itu negara di mana dan seberapa besar. Kalau mau jalan-jalan dari sana, ya mana, kemana, gitu. Nah, saya sampaikan Indonesia itu negara terbesar keempat di dunia dalam hal populasi penduduk ya, setelah China, India, Amerika. Ya, kalau ditanya mau jalan-jalan, Indonesia itu negara kepulauan atau archipelago terbesar di dunia dengan kurang lebih 17.000 pulau. Jadi selalu saya bilang begini ke teman-teman saya kalau misalnya ada preferensi atau luar ya. Kalau misalnya mau tahu atau mau kemana yang bagus ya itu kan, ambil aja di peta, ya ambil peta
lalu ambil koin, jatuhkan sambil pejam mata gitu kan. Nah, di mana koin itu jatuh, langsung aja pergi ke sana. Itu pasti bagus kan. 17.000 pulau itu seumur hidup itu kita nggak akan bisa untuk bisa mengelilingi bahkan orang jatuh gitu kan. Gitu. Jadi itu salah satu yang biasanya 17.000 pulau itu tidak hanya Bali, saya bilang. Selain Bali masih 17.000 pulau bisa diikuti gitu kan. Kalau misalnya mau traveling seumur hidup ya silakan monggo gitu. Jadi saya juga dari Surabaya. Ini Surabaya. Cuma sudah merantau lama di Jakarta ya. Yeah. Mungkin logatnya nggak. Tapi sebagai arek Surabaya gitu kan, yang merantau itu ya banyak juga. Awak mirip arek Surabaya tapi ya apa jeneng suka kemana-mana gitu, jalan-jalan ya alhamdulillah ya. Begitu. Ya, kurang lebihnya. Oke deh, baik. Ya suaranya agak terputus-putus tadi ya mungkin dari sinyalnya. Saya kembali ke Cakolis dulu deh, Cakolis. Ya. Jadi sekarang ini kan menjadi apa ya, harus ini menjadi perhatian kita bersama ya selaku warga negara Indonesia itu sebetulnya kemanapun ya harus ada keberimbangan informasi ya, bukan hanya kalau tadi pasrah itu kata Cakolis ya, kalau dibilang wah tentang hal negatifnya aja diiyakan, tapi ya ini yang mungkin kita kurang membiasakan diri untuk juga mengimbangi dengan memberikan informasi atau edukasi tentang hal-hal yang positif gitu ya Cakolis. Betul, memang saya ulang lagi, kita ini yang tadi disebutkan Mas Reza punya 17.000 suku bangsa, suku bahasa. Kemudian keragaman hayati salah satu nomor 1 di dunia, Mbak. Ya. Yeah. Kemudian peneliti dari Jepang, pabrik farmasi, saya tidak nyebut namanya ya, karena kode etik, membuat obat yang sumbernya itu dari hutan di Kalimantan. Begitu, jadi begitu kayanya Indonesia ini. Saya 2 tahun yang lalu waktu ke Leiden, Belanda, Mbak, mau ke Jerman. Ketemu anak muda dari Jakarta, baru keluar negeri dia kayaknya. Ya, mau kemana dek? Mau ke Jerman, ada pameran. Terus cerita Indonesia kok Pak ya, kok rusuh, kok kotor dan sebagainya. Malah tak marahin berarti kan. Anda ini bisa ke sini itu karena Indonesia sudah maju. Siapapun presidennya. Ya. Artinya kita tidak ngomong soal politiknya ya. Tetapi kalau sudah ada kemajuan. Ya, kalau ini Mas Reza tahu kalau Perancis tokonya cilik-cilik gitu. Begitu orang luar negeri tahu ada Tunjungan Plaza, Pakuwon Jati, Pondok Indah Mall, Casablanca, kaget berarti kan? Saya kayak gini ya. Kenapa kaget? Karena memang informasi mengenai kita tidak banyak di luar negeri berarti. Ini kan tantangan kita ya, tantangan diplomat kita, tantangan mahasiswa yang belajar di luar negeri, tantangan para menteri dan sebagainya lah. Itu sekarang meskipun sudah mulai meningkat ya. Beberapa tahun yang lalu saya sedih Mbak Tika. Malaysia itu dengan iklannya Malaysia is truly ASEAN. Itu bahasa Surabayanya kalau diterjemahkan, Malaysia sak bener-bener Asia. Itu terjemahannya. Sehingga kalau ada orang ke luar negeri kepingin lihat bebek, orang Malaysia ngomong, come to Malaysia. Karena Malaysia itu sak bener-benernya Asia. Kalau lihat sawah, come to Malaysia. Karena Malaysia is truly Asia. Nah, Malaysia yang jumlah penduduknya 25-30 juta waktu itu, turisnya 14 juta Mbak. Yang masuk. Ya. Indonesia yang 260 juta, turisnya waktu itu 5 juta, sekarang sudah meningkat deh. Tapi kan dibanding dengan kekayaan alam yang kita sedikit itu Mbak Tika. Dibanding dengan negara-negara ASEAN, itu begitu Mbak Tika. Iya, tapi Indonesia sudah ada Wonderful Indonesia loh ya, Cakolis.
akhir-akhir ini sudah mulai meningkat. Tadi kan saya bilang beberapa tahun yang lalu ya. Nah, meskipun meningkat, sebetulnya perlu ditingkatkan lagi. Yang tadi Mas Reza mengatakan tidak hanya Bali. Sekali lagi kalau saya mengangkat diplomat ke Malang, ke Jogja, ke Bogor, kaget. Ini ya, saya cerita. Terus ini yang penting lagi Mbak Tika di bidang wisata. Ya. Orang asing itu kalau membeli topi dari Sidoarjo, dari NTT, PP, dia protes. Apa bedanya topi yang saya beli ini dengan topi di Meksiko katanya. Ternyata kritikannya itu wisata kita itu produknya tidak ada narasinya. Informasinya Mbak Tika. Jadi orang luar negeri itu suka misalkan topi ini dibuat oleh suku Sasak sejak 1700 tahun yang lalu misalkan. Dan itu adalah adat istiadat misalkan begitu ya. Itu yang disukai orang luar negeri. Dan kita kurang. Saya waktu ke piramid Gaza di Kairo di Mesir, dijelaskan ini bangun bentuk piramidnya satu ini 20 tahun selesainya. Melibatkan ratusan ribu orang meninggal dan sebagainya. Kita akhirnya terbelalak gitu ya. Indonesia untuk menjelaskan mengenai negara kita perlu ada narasi-narasi itu, dan ini perlu kolaborasi adik-adik milenial, ngerti video, ngerti blog, vlog dan sebagainya lah gitu. Oke, dari konten-konten ya. Oke. Nah, tidak terasa Caholis ini kita sudah di akhir waktunya. Sayang sekali ini. Padahal saya masih pengen bahas lagi yang lainnya loh ya. Ini buku-bukunya, cerita-ceritanya, kisahnya banyak banget. Oh oke, satu pertanyaan lagi Caholis ya. Saya ke redaksi dulu. Devi. Oh oke, Devi. Salam kenal Devi. Kok salam kenal? Ya, silakan Dev. Ya, di sini ada pertanyaan dari Bu Tuti di Lepo. Bagaimana cara-cara yang bisa dilakukan untuk mempromosikan budaya negara Indonesia sendiri? Karena kita tahu Indonesia cenderung lebih mengadaptasi budaya luar, terutama untuk anak-anak mudanya. Nah, ini dia. Justru kita mengadaptasi budaya luar. Budaya kita sendiri nggak dikeluarkan potensinya. Ya, ini pertanyaan ini sebenarnya tantangan untuk kita, Mbak. Seperti K-pop, ya. Itu anak-anak Korea menurut saya sih nggak terlalu ganteng gitu ya. Ganteng kan orang Indonesia. Dengan Mas Reza. Gitu itu penonton kita, adik kita di Jakarta itu teriak-teriak I love you, marry me gitu kan. Terus kayak histeris gitu ya. Tapi Mbak Tika, publik tidak tahu bahwa pemerintah Korea Selatan lewat kedutaan besarnya itu all out memperkenalkan K-pop Mbak Tika. Jadi kedutaan besar Korea Selatan di Brazil misalnya bikin kompetisi menari K-pop misalkan. Kedutaan besar Korea Selatan di Argentina, di Inggris, begitu. Jadi Indonesia memang perlu, meskipun tidak pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, harus mulai juga all out memperkenalkan budaya kita. Supaya adik-adik kita tidak hanya tahu luar negeri. Bayangkan tadi yang saya cerita, orang tertarik Michael Jackson, nggak tahunya salah satu koreografernya Mas Joko orang Solo, ya kan? Ada lagi yang animasi kartun dari Hollywood, itu adik-adik kita dari Bali, dari Kediri kalau nggak salah, anak Kediri yang menciptakan 4G kalau nggak salah itu, ya. Itu ternyata potensi-potensi bangsa itu perlu dikenalkan, diuri-uri ke luar negeri. Jadi pertanyaan tadi memang tantangan bagi kita semua pihak, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk gencar memperkenalkan kita. Gitu. Jangan kalah sama Malaysia. Itu dia. Oke, ya mudah-mudahan bisa mempertahankan budaya-budayanya biar nggak diakuin oleh negara-negara lain, justru itu jadi budaya mereka gitu ya. Mbak Atika mungkin sebelum ditutup, ya ada closing tahu, ininya. Di Washington itu ada food truck, jadi orang jualan paket truk yang bagus gitu. Itu namanya Mas Benny, saya pernah ketemu. Ya, anak Kepanjen Malang,
Dia jualan Indonesian sate, Pak. Larisnya pol. Wow. Ya sate Indonesia. Iya. Saya waktu lihat itu merinding saya karena muncul nasionalisme kita. Alhamdulillah ono Arema sing dodolan sate. Akhirnya banyak orang mengenal gitu kan. Alhamdulillah. Ya itu diperlukan nanti adik-adik kita lebih banyak seperti itu di luar negeri. Oke, baik. Ya, baik Cak Kolis, pagi ini silakan terakhir ada mungkin closing statementnya terkait dengan tema kita pada pagi ini. Yang jelas jangan lupa nih untuk bisa dapetin buku renungan tentang inspirasi bangsa ini ya Kolis ya. Jadi Oke, silakan. Saya terima kasih Mbak Tika, ini kita bisa bicara meskipun dalam skop yang kecil tetapi perlu kita perluas, yaitu menjelaskan perlunya nasionalisme kita ditingkatkan dalam artian menjelaskan kepada seluruh masyarakat dan dunia bahwa Indonesia itu memiliki potensi yang bagus. Meskipun juga ada beberapa kelemahan, ada tantangan kita, kriminal, korupsi, macam-macam. Tetapi sebetulnya ada banyak hasil-hasil yang mengagumkan anak bangsa ini. Itu perlu ada apresiasi dan itu harus dibantu oleh pemerintah. Saya juga sedih ketika saya mengetahui bahwa K-pop itu dibantu mati-matian oleh pemerintah Korea Selatan. Tetapi kita, Alif Bakta, Felix Irwan, Nisa Sabian, Fanny siapa itu ya, yang terkenal di dunia karena gitar dan musiknya itu, berjuang sendiri Pak nih. Harusnya itu adalah perlunya kehadiran pemerintah ya untuk membantu itu lebih dikenal di luar negeri. Begitu. Mudah-mudahan pembicaraan ini bisa bermanfaat agar kita juga bangga sebagai bangsa Indonesia ini. Oke, amin. Baik, Cak Kolis terima kasih banyak atas waktunya juga sharingnya, luar biasa sekali ini. Mudah-mudahan nanti lain kesempatan kita bisa diskusi bersama lagi begitu ya. Terima kasih. Salam sehat selalu untuk Cak Kolis. Terima kasih Mas Reza, Pak Reza atau Cak Reza saya panggil ya, yang ada di Jakarta, juga semua yang sudah bergabung. Terima kasih, salam sehat juga ya di Jakarta. Juga Pak Ghazali ataupun yang lainnya yang sudah bergabung juga via Zoom. Terima kasih atas partisipasinya, semoga bermanfaat apa yang sudah kita diskusikan bersama. Sampai jumpa lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.